Oke, anak-anakku sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan mata pelajaran fisika kelas 12. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan ke bab yang baru dengan judul medan magnetik. Wow, anak-anakku sekalian, kalian lihat ada background gambar ini ya. Gambar apa kira-kira? Aurora, betul. Betul, aurora. Nah, ini foto diambil di atas Danau Bear di Alaska sana. Nah, aurora ini terbentuk dari pertemuan antara medan magnetik bumi di kutub utara ketemu dengan sinar kosmik dari matahari, radiasi matahari ketemu medan magnetik bumi di Alaska, itu menghasilkan aurora. Ini hanya pengantar saja bahwa medan magnetik bumi itu ada ya, anak-anakku sekalian. Nah, mari kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita akan membahas ada 4 hal tentang medan magnetik di sini. Nah, kalian harus pahami medan magnet yang dimaksud di sini adalah yang ditimbulkan oleh arus listrik ya, medan magnetnya bukan oleh magnetnya sendiri. Jadi yang dibahas di kelas 12 ini medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Insya Allah nanti kita akan bahas medan magnetik di kawat lurus panjang berarus listrik, di kawat melingkar berarus listrik, di solenoida dan di toroida. Nah, apa yang dimaksud dengan magnet atau medan magnet itu sebenarnya adalah medan atau ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnet jika ada benda yang disimpan di sekitar ruang tersebut. Ini definisi asli dari medan magnetik. Nah, besaran yang menyatakan medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik disebut induksi magnetik. Kalau yang atas definisi medan magnet secara umum, kalau medan magnet di sekitar kawat berarus listrik disebutnya induksi magnetik dengan lambang B dengan satuan Tesla. Nama seorang ilmuwan fisikawan Prancis Nicolas Tesla. Ini namanya diabadikan jadi satuan induksi magnetik atau kuat medan magnet Tesla. Nah, anak-anakku sekalian, sebenarnya ini tidak sengaja medan magnetik di arus listrik ini ditemukan oleh Hans Christian Ørsted, seorang fisikawan Denmark pada tahun 1820. Nah, seperti apa medan magnetik pada kawat berarus listrik ini? Ini misalkan kawatnya ya, menuju ke atas arusnya, ini lambang arus I, maka kalau kalian genggamkan tangan kanannya seperti ini, digenggam seperti ini, 4 jari melingkar seperti ini, sementara jempol searah dengan jarum, searah dengan arus listrik, maka arah medan magnetiknya itu seperti lingkaran seperti ini. Nah, ini kaidah tangan kanan ya untuk menentukan arah medan magnetik di kawat berarus listrik. Nah, seperti apa besarnya? Nanti kita akan bahas di gambar berikutnya. Nah, ini besarnya. B, induksi magnetik atau medan magnetik, satuan Tesla, mu0 kali I dibagi 2 pi kali R. R-nya jarak titik ke kawat. Jadi kalau ada suatu titik, nah kalau di sini bukan R ya, di sini mohon maaf, ini A. Nah ini R tuh ini, yang ini. Yang ini R itu. 2pi kan keliling lingkaran ya, 2pi R. Jadi mu0 kali I. Mu-nya adalah permitibilitas ruang hampa. N, kalau ada sejumlah lilitan, tidak satu gitu ya, ada sejumlah lilitan tinggal kalikan N. Gitu. Jadi mu0 I kali N per 2pi R. Ini posisinya tidak harus lurus ke atas. Ini boleh ke kiri, boleh ke arah kanan, boleh ke bawah. Di arusnya sesuai dengan arah arus dari jempol. Boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh ke bawah. Seperti ini. Gitu ya. Ini kalau di kawat berarus. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ada sebuah kawat lurus panjang. Ini gambar ininya, visualnya. Besarnya I-nya 3 ampere. Berapakah
besar medan magnet atau induksi magnet yang berjarak sebuah titik yang berjarak 3 cm dari kawat. Nah, misalkan titiknya P ya. Ini 3 cm nih dari P ke kawat ini. Ya, berapa B-nya? Kalau diketahui mu 0, 4P kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, seperti biasa, kalian pakai rumus yang tadi. Mu 0 I per 2PR ya. 3 ampere berarti I, 3 cm berarti jari-jari, R, ke meter kan, 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti ditanyakan induksi magnetik atau B. Tuh, masukkan rumusnya. Mu 0 I kali, ini dibagi 2 PR. Mu 0-nya 4Pi kali 10 min 7, I-nya kali 3, 2V, R-nya 3 kali 10 min 2. 4Pi kali 3, 12Pi kali 10 min 7, 2Pi kali 3, 6Pi. 12Pi dibagi 6Pi, 2. 10 min 2-nya naikkan ke atas ya. Jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat min 5. Weber per meter persegi atau Tesla. Jadi satuannya boleh Weber per meter persegi atau Tesla. Jadi 1 Tesla itu sama dengan Weber per meter persegi. Nah, sekarang bagaimana kalau kawatnya ada 2? Kalau ada 2 berarti seperti ini kurang lebih ya. Nah, misalkan yang ke sebelah kiri arusnya ke atas, yang sebelah kanan arusnya ke bawah. Nah, ada sebuah titik P yang berada 1 cm dari kawat pertama. Kalau jarak satu kawat dengan kawat lain 2 cm, berarti titik P itu harusnya di tengah ya. Karena kan 2 cm, ini 1 cm. Nah, jika arus yang mengalir pada kawat sama, 2 ampere, jadi I1, 2 ampere, yang ini I2, 2 ampere, berarti jaraknya sama ya. Karena ini P 1 cm, berarti P ke I1 1 cm, P ke I2 1 cm, jadi jaraknya sama, A1 atau R atau A2 sama 1 cm, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Oh, ini sama dengannya kelewat, mohon maaf. Ditanyakan B. Nah, kalau kita gambar ilustrasinya seperti ini. Ini kawat ke-1, I1, ini kawat kedua, I2. Kalian gambarkan dulu induksi magnetnya di kawat pertama. Ini arahnya ke atas. So, jempolnya ke arah ke atas. Genggamkan tangan kanan. Berarti arah B-nya medan magnetnya ke sini. Nah, sesuai yang hijau ini. Nah, di titik P, tarik garis singgungnya. Set, B1. Nah, ini arah B1 di titik P. Induksi magnet oleh kawat 1 atau B1. Sekarang, I2 arahnya ke bawah. Genggamkan tangan kanan, jempolnya ke arah bawah, ke arah bawah. Nah, betul. Jadi arah induksi magnetnya ke sini. Ya. Nah, di titik P tarik garis singgungnya. Ketika berarah ke sini, tarik garis singgung P. Ah, B2-nya ke sini ya, sejajar ternyata B1 dan B2 searah gitu. Ini B2, ini B1. Nah, itu penggambarannya. Kalau ini 2 cm berarti dari P ke sini A1 1 cm ya. Dari P ke kawat kedua A2 juga 1 cm. Nah, kita masukkan rumusnya. Kalau sejajar antara searah B1 dan B2 ini kan vektor, ada arah dan besarnya. Medan magnet itu jumlahkan kalau searah mah B1 tambah B2. Kalau B2-nya ke bawah nanti di soal lain misalkan kalian ketemu, maka B1 ke atas positif kurangi B2. Nah, dalam soal ini kan dua-duanya ke atas, maka B1 tambah B2. Seperti biasa masukkan rumusnya. Moi per 2 pi A, boleh R ya di buku-buku lain. Memang tidak sepakat ini. Jadi itu ada yang A, ada yang R. Masukkan ini juga Moi I2 per 2 pi. Masukkan angka-angkanya. Sama kan ya, masing-masing I-nya 2 kan 2 ampere, ini juga 2 ampere. Ini juga sama jari-jarinya. 1 cm atau 10 pangkat min 2 ya. Sama 4 pi per 2 pi, 2 ya. 2 kali 2, 4. 10 pangkat min 2-nya naikkan ke atas jadi 10 pangkat min 5. 4 tambah 4 jadi 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kalian perhatikan ini
kawat melingkar yang berarus yang kedua. Sekarang bukan di garis lurus, tapi di lingkaran seperti ini. Sama saja pemakaiannya, cuma nanti berbeda. Kalau di kawat berarus lurus, ibu jari ya arah medan magnet. Ibu jari, kalau tadi kan arah arus, sekarang mah beda. Ini arah medan magnet. Kalau 4 jari yang melingkar, ini arah arus listrik. Nah, kebalik ya. Kalau di kawat pelingkar berarus, ibu jari I, B. Kalau 4 jari yang melingkar, I. Kalau di kawat lurus tadi, jempol. Yang ke atas I, jari yang 4, B. Sekarang dibalikin. Yang ke atas B, yang 4 jari I. Nah, berapa besarnya? Kita lihat. Nah, ini dia. Mu0 kali I per 2R. Pi-nya hilang ya. Kalau ada sekian lilitan, tinggal kalikan N. Mu0 I kali N per 2R. Itu untuk kawat melingkar. Kita lihat contoh soal. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 10 cm dialiri arus 4 ampere dengan banyak lilitan 10 lilitan. Berarti diketahuinya jari-jari 10 cm. Kalian konversi ke meter. 10 pangkat min 3 meter. Arusnya I 4. Lilitannya ada 10 berarti N sama dengan 10. Berapakah besar medan magnet atau induksi magnetik pada kawat tersebut? Nah, pakai rumus. Yang di atas ini nih. Yang ini nih yang pakai lilitan. Mu0 kali I kali N. Mu0 4P kali 10 min 7. I-nya 4 ampere, N-nya 10 per 2R. 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, 4 kali 4, 16. Kali 10, 160. 10 pangkat min 7. Yang di bawah tetap 2. Ya. Ini nanti coret-coret. Hasilnya 8pi kali 10 pangkat min 3 Weber per meter persegi atau 8pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Jadi boleh WB per meter persegi, boleh Tesla satuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau di solenoid? Solenoid itu seperti apa? Kawat melingkar tapi dipilin seperti ini. Ya, seperti seperti shock breaker motor gitu ya, dipilin seperti ini. Maka aturan tangan kanannya seperti ini. Ibu jari arah medan magnet, jari yang melingkar 4 arah arus listrik. Itu ya. Kalau pada solenoid seperti ini, panjang solenoid L. Berapa besarnya? Nah, kalau di pusat tuh di tengah ya, di tengah, di pusat, besar induksi magnetiknya mu0 kali I kali N per L. Kalau di ujung-ujung, baik ujung kiri maupun ujung kanan, beda. Mu0 kali I kali N per 2L. Nah, kita lihat contohnya. Suatu solenoid panjangnya L berarti ya 2 meter. Lilitannya N berarti 800. Jari-jarinya 2 cm. Jika solenoid ditentukan induksi magnetik di pusat. Kita kalau di pusat yang ini rumusnya. Ya, hitung dulu. Mu0 kali I kali N per L. Mu0 seperti biasa, 4P kali 10 min 7. Arusnya 0,5. N-nya lilitan 200. L-nya 2. Lihat, perhatikan di sini ada jari-jari. Nggak ada urusannya dengan jari-jari. Karena di rumusnya juga nggak ada, hati-hati tuh. Jari-jari meskipun disebut di soal, tapi tidak ada urusan ketika menghitung. Ya. Nah, sekarang berapa di ujung? Di ujung pakai rumus yang ini. Mu0 kali N per 2L. Atau setengahnya dari yang pusat di ujung itu. Kalau di pusat itu 8pi kali 10 min 5. Kalau setengahnya dari 8pi kali 10 pangkat min 5 berarti 4pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ya, di ujung itu setengahnya di pusat. Itu barangkali anak-anakku sekalian. Sekarang yang terakhir di toroida. Toroida itu kalian bayangkan donat. Enak ya kalau jam segini nih donat sama kopi. Atau ban ya.
Nah, lilitannya dililitkan ke bentuk seperti ban. Lilitannya itu toroida. Nah, ini arah I-nya seperti ini. Kalau toroida ini arah medan magnetnya. Kalau di toroida itu. Maka besarnya di sumbu toroida Wino kali N per 2 PR. R-nya jari-jari toroida yang ini. Kita lihat contohnya. Jari-jari toroida 20 cm. R berarti ya 20 cm. Arus sebesar 0,8. 0,8 ampere I-nya. Lilitannya N 50. Berapa induksi magnetit pada toroida? Nah, kalian masukkan rumusnya. Moino kali I kali N per dibagi 2 PR. Masukkan angka-angkanya seperti biasa. Ya, 4pi di bawah kan 2pi kali 2, 4pi juga. Habis ya. Nah, tinggal 4 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 1. Ini naikkan ke atas. Jadi 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Insya Allah matematiknya seperti biasa aja, tinggal hati-hati pangkatnya. Begitu mungkin anak-anakku sekalian untuk pelajaran kali ini. Saya yakin kalian masih semangat meskipun kita sudah berapa bulan ya dalam kondisi seperti ini. Tapi jangan takut. Ya, nanti kita akan ada buahnya, ada berkahnya. Yang wajib bagi ahlul ilmi itu adalah bersemangat. Jangan sampai ahlul batil lebih giat dari mereka. Begitu kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Bahkan yang wajib untuk mereka lebih giat dari ahlul bait untuk menegakkan al-haq dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kami para asatid masih terus beristiqomah ya. Meskipun situasi masih seperti ini. Oke, kita sepakat ya. Mari kita menjalani, menikmati, dan mensyukuri. Insya Allah. Tetap semangat ya anak-anakku. Dan selalu tersenyum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.